Bapak, Ibu, saudara sekalian dalam Tuhan, pantaslah bahwa kita mulai dari malam, hari ini dan seterusnya, kita bergembira ria karena Paskah. Tuhan sungguh bangkit. Jangan lagi ada orang yang tidak percaya apakah ada betul kebangkitan terjadi. Percayalah, Tuhan sungguh bangkit. Ada tanda-tanda yang mengkisahkan dia sungguh bangkit. Yang pertama ialah kubur itu sudah kosong. Tidak ada seorang pun juga di situ. Kecuali tadi malam dalam bacaan dikatakan ada malaikat yang mengatakan kepada para pengunjung, kepada Maria Magdalena dan ibu lain, bahwa yang kamu cari Yesus itu sudah bangkit. Pergilah ke Galilea. Di situ kamu akan berjumpa dengan dia. Tempat di mana dia senantiasa berpastoral, berkatekese, berkunjung, bahkan juga menyembuhkan orang sakit waktu dia masih hidup di tengah-tengah kaumnya. Tuhan sungguh bangkit. Apa yang dikatakan dalam kitab suci itu dibenarkan oleh kebangkitan Tuhan. Dia sudah katakan bahwa aku akan ke Yerusalem. Di situ aku akan disengsarakan dan mati. Tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit. Dan hari ini kita rayakan kebangkitan Tuhan itu dengan hati yang penuh kegembiraan. Saudara, kalau kita bergembira ria berarti mesti punya efek samping. Apa yang membuat kita mestinya bergembira? Dan kalau kita bergembira, kita mesti buat apa kepada dunia ini? Paskah yang diteriakan mestinya punya dampak positif dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada kuasa Tuhan. Yang pertama ialah kita mesti betul-betul bangkit jaya. Yang lalu berlalu, bila ada kelemahan-kelemahan, lalu berlalu, kini saya mesti bangkit jaya. Saya bangun kembali. Saya tunjukkan bahwa Yesusku sudah bangkit mulia, aku juga mau bangkit bersama dengan dia. Saya mesti punya semangat baru. Lihatlah para rasul. Mereka pada waktu belum mengetahui dengan pasti kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka takut kepada orang Yahudi. Mereka tidak berani keluar sembarang. Tetapi setelah mereka tahu pasti bahwa dia bangkit, dia buat apa? Dengan penuh sukacita mereka mewartakan kebangkitan Tuhan. Bahkan mereka tunjukkan langsung, dia yang tempo kamu buat dia sengsara dan mati itu, kini dia bangkit mulia. Dan kamilah para saksinya. Kamilah saksi dari Tuhan yang bangkit mulia itu. Dan kita juga mestinya, dampak positif ialah mewartakan tentang kebangkitan Tuhan itu. Yang kedua ialah kita ambil patokan pada Injil hari ini. Ada 2 orang setelah mendengar dari Maria Magdalena bahwa Yesus tidak ada lagi di kuburnya. Yohanes, itulah murid yang dikasihi Tuhan, lari dengan Petrus ke kubur itu. Lihat, Yohanes bersama dengan Petrus itu lari ke kubur. Dan yang sampai duluan ke tempat itu adalah anak muda, Yohanes. Dan Petrus masih menyusul. Tapi lihat, pada waktu sampai di kubur, Yohanes tunggu dulu, dia punya senior. Ada senior yang datang di belakangan, saya tidak boleh mendahului dia. Dia tunggu Petrus tiba dulu, dan Petrus masuk dulu, kemudian dia menyusul Petrus. Itu tanda sopan santun, Bapak Ibu sekalian. Lihat itu, kesopanan, sopan santun sebagai saudara. Kaulah yang lebih senior daripada aku. Engkau kuhormati, kau kuhargai. Karena itu meskipun saya duluan sampai, tetapi saya tidak boleh masuk duluan. Kau duluan, barulah aku menyusul. Lihat.
Tanda sopan, santun, penghargaan, pengakuan, penghormatan kepada yang lebih tua dari orang lain. Dan ini kita mesti ikuti sikap dasar sopan santun itu. Akhlak nurani kita, akhlak perbuatan kita mesti kita tonjolkan kepada orang lain. Kau kuhargai, kau kuhormati karena kau lebih tua daripada aku. Mereka mengatakan kata-kata Yesus pada waktu perjamuan akhir. Kalau aku, guru dan tuanmu, mencuci kakimu, hendaklah kamu juga saling mencuci kaki seorang akan yang lain. Lihat. Aku, guru dan tuan, mencuci kakimu, hendaklah kamu juga saling mencuci kaki. Itulah tanda persaudaraan, tanda kebersamaan, tanda persahabatan. Hormatilah orang lain seperti kau juga mau dihormati oleh orang-orang lain. Yang ketiga adalah ingat kembali kata-kata Yesus. Kalau kau betul-betul adalah muridku, hendaklah engkau juga lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Dan yang saya mau ialah kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kau benar-benar muridku, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Berarti Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh memiliki sifat kasih, ialah kasih. Cinta mestinya ada dalam hati kita masing-masing. Dan cinta itu butuh komunikasi yang bagus. Supaya tidak ada konflik, dibutuhkan ialah kasih. Dialog satu sama lain untuk mengerti keadaan orang itu. Bukan sembarang menantang dan sebagainya. Yang kedua ialah kalau betul-betul punya kasih, tingkatlah kadar damai dalam dirimu dan damai kepada orang-orang lain. Kondisikanlah situasi damai supaya orang juga merasakan ada kedamaian waktu kau ada bersama-sama. Saudara sekalian, kalau betul-betul kita mau meneruskan apa yang dibuat oleh Yesus dan diteruskan oleh para rasul ini, karena kita juga di masa modern ini, situasi menuntut kita datang juga mau berjuang bersama dia, wartakan tentang kebangkitan dia, tetapi juga kita mau hidupkan semangat dia, semangat sukacita dalam kasih, dalam damai, tetapi juga mau korbankan diri kita demi kepentingan orang-orang lain. Amin.